Jika lagi-lagi mendengar Jokowi dibully, misal dikatakan ia sebagai presiden yang lagi kesambet, saya ingat tulisan Kishore Mahbubani, profesor terkemuka di Asia Research Institute National University of Singapore. Menurutnya, Presiden Jokowi, pemimpin yang terpilih secara demokratis, adalah seorang pemimpin yang paling efektif di dunia ini. Ia bisa menjadi contoh kepemimpinan dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, jika beda jangan baper. Pada saat beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu, masuk Profesor Kishore seperti Donald Trump, sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo patut mendapat pujian dan apresiasi yang lebih luas. Jokowi memberikan model kepemimpinan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, tulis Profesor Kishore Mahbubani untuk Project Sindikat 6 Oktober 2021. Kishore mempromosikan Jokowi sebagai contoh kepemimpinan yang efektif. Dan yang paling menarik, ketika Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar, menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis paling efektif di dunia saat ini. Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi, hampir tidak ada orang di luar Nusantara yang mengetahui ceritanya. Kisah ini semakin luar biasa karena Jokowi telah berhasil di salah satu negara yang paling sulit diatur di dunia. Mengenai istilahnya bad news travels and good news doesn't, saya kira itulah kecenderungan dunia yang diatur perlahan oleh teori algoritma dan AI, namun tergesa diluncurkan karena big data masih berupa data yang bias. Kishore mengatakan tentang Indonesia sebagai negara yang paling sulit diatur. Bukan hanya itu mungkin, tapi juga paling sulit menghargai lian. Kalau dikata bangsa kita bangsa yang ramah, religius, mudah tersenyum, itu mitos yang dibangun. Karena meski punya Pancasila, bangsa Indonesia ini tidak mudah mempercayai orang lain, terutama yang kepentingannya berbeda, apalagi nasibnya. Kalau tukang kayu jadi presiden, orang seperti Amin Rais yang sekolah politik tinggi di AS bisa pelan-pelan stroke mikirin gimana ngejatuhinnya. Wong seseorang yang sekolah di sekolah filsafat Driyarkara meski ternyata tidak lulus, alasannya karena pengajarnya kalah pintar dengannya, mencurigai Profesor Kishore ini penulis pesanan, kayak booster RP gitulah. Jokowi yang dapat pujian, dianya yang marah-marah, karena menilai Jokowi dungu. Ya tidak apa-apa, toh nantinya semua pisang goreng akan membusuk dibiarkan selama 8 hari. Kalau kabar buruk cepat beredar, sementara kabar baik diumpetin, itu biasa. Tentunya yang ngumpetin tak punya stok kebaikan. Sementara orang yang baik, tapi tak berani mengabarkan karena takut dituding buser. Yang pasti, Jokowi adalah pemberani. Ia terima tanggung jawab sebagai presiden dengan segala risiko, meski malam-malam ia belusukan di Bali beberapa hari lalu ngasih bingkisan dan amplop pada beberapa orang yang ditemui langsung di rumah masing-masing. Toh Jokowi juga tidak marah ketika dilempari entah apa oleh salah seorang di Bali. Saya tidak tahu orang Bali atau seseorang yang sedang di Bali, yang pasti punya kaki dan tangan. Mungkin mau melempari Jokowi dengan bungkusan cinta.
Cuma entah melempar dengan tangan sendiri atau tangan orang lain, atau jadi kaki tangan orang lain, kita tidak tahu. Karena di zaman digital ini, masih saja ada orang yang beraninya lempar batu sembunyi tangan. Tentu saja sebelum menyembunyikan tangan, transfer duit dulu. Anaknya sih kepengen banget foto tadi, makanya saya ikut. Kasih tahu terima kasih ya, biar Pak Presiden Jokowi sehat selalu ya, hidup saya selalu lagi ya. Celakanya jejak digital bisa merekamnya dengan mudah. Toh kelak pasti ada buku tentang siapa sebenarnya yang maling itu, siapa yang sebenarnya penipu itu, dan mungkin juga buku how to untuk menjadikan Indonesia setulusnya dan sejujurnya. Karena acap kita disodori antitesis, tapi tidak tahu apa tesisnya, apalagi sintesisnya. Kalau Jokowi purna tugas di tahun 2024, tapi masih ditakuti seolah kompetitor yang mau maju lagi di Pilpres 2024, itu bukti sangat nyata bahwa ia mempunyai posisi yang lebih tinggi, lebih kuat, dan karena itu juga menakutkan bagi mereka yang ketakutan.